Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, itu pula yang menjadi judul renungan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Hal ini merupakan suatu perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana Korintus merupakan suatu kota yang sudah sangat modern pada saat itu, di mana banyak orang dari segala suku, segala agama, kepercayaan datang ke sana dengan berbagai kebiasaan dan juga hal-hal yang mereka lakukan, sehingga untuk melakukan segala sesuatu dengan kasih termasuk hal yang sulit untuk dijelaskan di kota tersebut. Namun Paulus dalam nats ini mengingatkan agar orang-orang Kristen dapat menjadi berkat dengan melakukan segala pekerjaan mereka dalam kasih. Melakukan segala pekerjaan dalam kasih. Dalam perjalanan rohaninya, Derek Prince, seorang penginjil besar, berkunjung ke sebuah gereja kecil di Inggris. Di depan gereja itu tertulis, "Terimalah kasih, berilah kasih, ulangilah terus." Kasih terbesar yang kita terima adalah kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Setelah kita mengalami kasih Allah, barulah kita dapat belajar untuk memberi kasih. Memberi kasih dan melakukan kasih adalah perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita boleh belajar untuk terus melakukan kasih. Melakukan kasih pertama karena kita sudah memiliki kasih Kristus. Ketika kita sudah memiliki kasih Kristus, sudah menyadari bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka kasih itu akan melekat dalam diri kita dan kita dapat pergi untuk menjadi berkat melakukan kasih. Tidak hanya memberi kasih kepada orang lain, tapi dimulai dari melakukan segala pekerjaan kita di dalam kasih. Melakukan pekerjaan kita dalam kasih sehingga orang lain boleh melihat bagaimana kasih itu terpancar dalam diri kita. Bunda Teresa berkata, "Pergilah ke dunia saat ini dan mengasihi orang-orang yang Anda temui. Biarkan kehadiran cahaya lampu baru di hati orang-orang." Kasih itu terpancar dari dalam diri kita melalui pekerjaan kita. Ketika kita menjadi seorang pegawai negeri, kita melakukan dengan kasih. Ketika kita menjadi seorang operator, kita melakukan dengan kasih. Seorang tenaga kesehatan melakukan dengan kasih. Seorang tenaga pendidik melakukannya dengan kasih. Seorang apapun yang menjadi pekerjaan kita, kita melakukan dengan kasih. Artikel Keluarga Allah berkata, hanya ketika kita memiliki kasih, maka karunia yang Tuhan berikan bisa dipakai untuk kebaikan orang lain. Ketika kita memiliki akses untuk menolong orang lain melalui pekerjaan kita, karena kita sudah memiliki kasih Kristus, maka kita akan menolong mereka. Saya ingat ketika saya bekerja di kantor lurah, saya menolong orang lain untuk memiliki KTP. Ketika saya sekarang berada di dinas pendidikan, saya memiliki akses untuk menolong orang, melengkapi persyaratan agar dapat mendirikan lembaga satuan pendidikan dan hal-hal yang lain, termasuk juga membantu orang untuk dapat memahami persyaratan memasuki peserta didik baru
ketika tahun pembelajaran yang baru. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa membantu orang lain, menolong orang lain dengan pekerjaan kita. Mari kita terus belajar dari nats firman Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka apapun yang dilakukan pasti penuh damai dan sukacita. Karena itu, sebagai orang percaya, harusnya menjadi kasih bagi orang lain dan hidup saling mengasihi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang melakukan segala pekerjaan kami dalam kasih. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.